Aku permalukan dan aku buat miskin manajer sombong yang memfitnahku dan menghinaku sampai memecatku. Namaku Lisa dan aku buat manajer Tono itu menyesal dengan keberhasilanku. Matahari terbit di Jakarta selalu memberikan nuansa yang sama bagi Lisa. Terburu-buru, berdesakan, dan penuh tekanan. Namun, pagi itu berbeda. Ia berdiri di depan cermin di kamar kos kecilnya yang berukuran 3x3 meter, mengenakan blazer abu-abu tua yang sudah mulai pudar warnanya. Di wajahnya terpancar semangat bercampur cemas, karena hari itu adalah langkah baru bagi hidupnya. Lisa baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan distribusi besar, PT Andalas Globalindo. Perusahaan itu adalah salah satu tempat yang diimpikannya sejak lulus kuliah 3 tahun lalu. Berbekal ijazah sarjana ekonomi dari sebuah universitas negeri yang biasa-biasa saja, Lisa berjuang dari satu wawancara ke wawancara lain, hingga akhirnya ia berhasil menembus kompetisi yang ketat. Meski posisinya hanya sebagai staf administrasi, Lisa merasa bahwa ini adalah awal yang baik untuk karirnya. Lisa, perempuan berusia 27 tahun, dikenal sebagai sosok yang pekerja keras. Ia tak pernah mengeluh meski hidupnya penuh tantangan. Ayahnya, seorang petani di desa kecil di Jawa Tengah, meninggal dunia ketika ia masih bersekolah di SMA. Ibunya, seorang penjahit rumahan, menjadi satu-satunya tumpuan keluarga. Sebagai anak sulung, Lisa merasa bertanggung jawab membantu ekonomi keluarga. Itulah yang membuatnya bertekad meraih pendidikan tinggi meski harus sambil bekerja paruh waktu selama kuliah. Di kantor, Lisa bertemu berbagai tipe orang, mulai dari rekan kerja yang ramah hingga yang suka mencari kesalahan. Namun, yang paling mencolok adalah Tono, manajernya. Tono adalah sosok pria berusia 40-an dengan sikap arogan yang selalu merasa paling benar. Ia sering berbicara dengan nada merendahkan, bahkan kepada karyawan yang lebih berpengalaman sekalipun. Lisa, laporan bulan ini harus selesai sebelum jam 3. Jangan buat saya malu di depan direksi, katanya dengan nada tegas, tanpa peduli bahwa tugas itu sebenarnya tidak termasuk dalam tanggung jawab Lisa. Lisa hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak membalas. Ia tahu, membantah hanya akan memperkeruh suasana. Namun, di balik semua itu, ada perasaan sakit hati yang ia pendam. Perlakuan Tono seringkali tidak adil, bahkan cenderung melecehkan. Bagi Lisa, bekerja di bawah pimpinan seperti Tono adalah ujian besar. Hubungan mereka semakin buruk ketika Tono mulai menunjukkan ketidakprofesionalnya secara terang-terangan. Pada suatu hari, Lisa dituduh menggelapkan dana operasional kantor, sesuatu yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Tuduhan itu bermula dari kesalahan dalam penginputan data yang sebenarnya dilakukan oleh staf lain. Tetapi Tono memilih menjadikan Lisa kambing hitam. "Aku tidak pernah melakukan itu, Pak," kata Lisa dengan suara bergetar. Ia berdiri di depan meja Tono, mencoba menjelaskan situasinya. "Sudah cukup. Kamu pikir saya tidak tahu apa-apa? Bukti sudah jelas. Kamu pikir perusahaan ini main-main dengan integritas?" Tono menjawab dengan nada sinis. Lisa merasa hatinya hancur. Dalam hitungan hari, ia dipanggil oleh HRD dan diberikan surat pemecatan. Tanpa kesempatan untuk membela diri lebih lanjut, ia terpaksa meninggalkan kantor dengan perasaan yang campur aduk antara marah, sedih, dan tidak percaya. Kehilangan pekerjaan itu menjadi titik balik dalam hidup Lisa. Ia kembali ke kosnya dengan kepala penuh pertanyaan. Apa aku tidak cukup baik? Apa semua usahaku selama ini sia-sia? Namun, di tengah kegelapan itu, ia mulai menyusun rencana. Lisa tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan kepada semua orang, terutama Tono,
bahwa ia tidak seperti yang mereka pikirkan. Lisa memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru. Dengan sisa tabungan yang ia miliki, ia mencoba belajar bisnis online. Bermula dari menjual barang-barang kecil seperti aksesoris dan pakaian, Lisa mulai memahami pasar. Ia juga mengikuti berbagai kursus online untuk meningkatkan keterampilannya di bidang pemasaran digital. Lisa menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan dagangannya. Dengan laptop tua yang sering mendadak mati, ia mulai menjalankan toko onlinenya dari kamar kos sederhana yang sering panas karena tidak ada pendingin ruangan. Barang-barang yang dijualnya ia dapatkan dari berbagai supplier kecil di pinggiran Jakarta. Ia memilih produk-produk yang sederhana tetapi selalu dicari banyak orang, seperti jilbab, tas kecil, dan kosmetik lokal. Ia sering ke pasar malam untuk mencari barang dengan harga miring. Tidak jarang ia harus berdebat dengan pedagang demi mendapatkan harga terbaik. Semua itu dilakukannya dengan tekad bulat bahwa suatu hari ia akan keluar dari jeratan kesulitan. Malam-malamnya dipenuhi dengan mencatat pesanan, membalas pesan pembeli, dan memastikan barang yang dikirim tepat waktu. Meski terasa melelahkan, ia mulai melihat sedikit demi sedikit hasil dari usahanya. Di tempat lain, kehidupan Tono tetap berjalan seperti biasa. Di kantor, ia masih memegang kendali penuh sebagai manajer divisi operasional. Dengan gaya otoriternya, Tono memimpin dengan aturan yang tak jarang membuat karyawannya merasa tertekan. Di balik itu semua, ia merasa puas karena tidak ada yang berani melawannya. Tono menikmati statusnya sebagai manajer yang dihormati, meski sebenarnya banyak karyawan yang hanya bersikap hormat karena takut. Hubungan Tono dengan keluarganya pun tidak terlalu baik. Istrinya, Dina, sering mengeluh karena Tono jarang sekali meluangkan waktu untuk keluarga. Dina pernah berkata bahwa ia merasa seperti seorang tamu di rumahnya sendiri, tetapi Tono hanya menanggapi dengan acuh. Baginya, pekerjaan adalah prioritas utama, dan keluarganya harus memahami hal itu. Namun, tidak semua berjalan mulus bagi Tono. Beberapa klien mulai merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh divisinya. Ada laporan bahwa salah satu proyek besar mengalami keterlambatan yang signifikan, dan Tono mulai mendapat tekanan dari atasan. Meski begitu, ia tetap bersikap seolah tidak ada masalah. Lisa semakin hari semakin percaya diri dengan usahanya. Ia mulai mempelajari bagaimana mengembangkan merek sendiri. Dengan menggunakan sebagian besar keuntungan yang ia peroleh, Lisa mulai memproduksi tas kecil dengan desain simpel tetapi menarik. Ia memilih nama, Livas, untuk merek tersebut, yang terinspirasi dari singkatan namanya sendiri. Ia mempromosikan produknya melalui media sosial dengan cara kreatif. Lisa menghubungi beberapa influencer kecil untuk membantu memperkenalkan produk barunya. Ternyata, strategi itu berhasil menarik perhatian pembeli. Dalam waktu kurang dari setahun, merek Livas mulai dikenal dan mendapat ulasan positif dari para pelanggannya. Sementara itu, Tono mulai mendengar desas-desus tentang Lisa. Salah satu koleganya yang juga mengenal Lisa menyebutkan bahwa mantan staf itu kini memiliki bisnis yang berkembang pesat. Awalnya, Tono tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun, ketika ia melihat postingan di media sosial tentang salah satu acara peluncuran produk Livas, ia terkejut melihat Lisa menjadi pembicara utama. Tono mulai merasa terusik. Dalam pikirannya, ia tidak percaya bahwa seseorang yang pernah ia anggap tidak kompeten kini bisa berdiri di atas panggung dengan penuh percaya diri. Tono diam-diam mulai mencari tahu tentang Lisa. Ia membuka profil media sosialnya dan membaca ulasan-ulasan positif tentang produk Livas. Semakin banyak ia membaca, semakin besar rasa tidak percaya itu tumbuh. Tono, yang biasanya tidak peduli dengan pencapaian orang lain, kini merasa ada sesuatu yang mengganggu dalam hatinya. Di tengah segala kesuksesan Lisa,
Ada rasa takut dan iri yang perlahan merayap dalam dirinya. Lisa, di sisi lain, tidak terlalu memikirkan masa lalunya dengan Tono. Ia lebih fokus pada bagaimana mengembangkan bisnisnya ke tingkat berikutnya. Ia mulai menghadiri berbagai seminar dan pertemuan bisnis untuk memperluas jaringan. Salah satu acara yang ia hadiri adalah seminar bisnis tingkat nasional yang dihadiri oleh banyak pebisnis sukses. Tidak disangka, Tono juga hadir di acara itu sebagai perwakilan dari perusahaannya. Ketika pandangan mereka bertemu di ruangan seminar yang besar itu, ada keheningan sesaat. Lisa tetap tenang, mencoba bersikap profesional. Tetapi Tono terlihat sedikit gelisah. Perasaan tidak nyaman mulai menguasai dirinya, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Lisa berusaha tetap fokus pada acara seminar tersebut. Ia sudah terbiasa menghadapi berbagai situasi yang membuatnya tidak nyaman, sehingga melihat Tono di sana bukanlah hal yang akan mengganggu konsentrasinya. Ia tahu, waktu dan energinya terlalu berharga untuk dihabiskan dengan mengingat masa lalu. Ia menunduk sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu kembali mendengarkan pembicara di atas panggung. Namun, pandangan Tono terus mengarah kepadanya. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat Lisa duduk di antara para peserta yang sebagian besar adalah pemilik usaha sukses. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya bagaimana Lisa bisa sampai di titik ini. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa keberhasilan Lisa mungkin hanya kebetulan atau tidak akan bertahan lama. Setelah sesi pertama seminar berakhir, Lisa berjalan menuju stand produk yang dipamerkan. Ia membawa beberapa contoh tas Levi's yang ia siapkan khusus untuk menarik perhatian peserta. Di stand itu, ia menyambut setiap pengunjung dengan senyuman hangat dan penjelasan yang penuh semangat tentang produknya. Cara Lisa berbicara begitu profesional, mencerminkan rasa percaya diri yang tinggi. Banyak peserta seminar yang tertarik untuk bekerja sama dengannya. Tono memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia merasa ragu untuk mendekat, tetapi rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan. Akhirnya, dengan langkah yang sedikit kaku, ia menghampiri stand Lisa. Ketika Lisa melihat Tono berdiri di depannya, ia tersenyum sopan. "Pak Tono," sapa Lisa dengan nada netral. Tono sedikit terkejut dengan sambutan itu. Ia tidak menyangka Lisa akan menyebut namanya. "Lisa," jawab Tono singkat, berusaha menyembunyikan rasa canggungnya. "Apa kabar, Pak? Sudah lama tidak bertemu," kata Lisa dengan tenang. Tono mengangguk pelan. "Baik. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Bisnis Anda terlihat maju." Lisa mengangguk kecil sambil menunjukkan beberapa tas yang dipamerkan. "Alhamdulillah, Pak. Ini hasil kerja keras saya selama beberapa tahun terakhir. Semuanya dimulai dari kecil-kecilan, tapi perlahan-lahan ada hasilnya." Tono hanya bisa diam mendengar penjelasan Lisa. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang menusuk egonya. Bagaimana bisa seseorang yang pernah ia hina dan pecat kini berdiri di depan banyak orang dengan penuh kebanggaan? Ketika seminar berlanjut, Lisa mendapat kesempatan untuk berbicara di atas panggung. Ia menceritakan perjalanan bisnisnya, mulai dari nol hingga berhasil menciptakan merek yang diakui. Ia tidak menyebutkan masa-masa sulitnya secara spesifik, termasuk insiden pemecatan di kantor lama, tetapi ia menekankan pentingnya kerja keras dan keteguhan hati dalam menghadapi rintangan. Tono mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Sebagian dirinya merasa kagum, tetapi sebagian lagi dipenuhi rasa malu. Ia tahu, Lisa adalah salah satu karyawan terbaik yang pernah ia miliki, tetapi ia tidak pernah memberinya penghargaan yang pantas. Bahkan, ia menyadari bahwa tuduhan yang ia buat terhadap Lisa dulu sebenarnya tidak beralasan, dan keputusan memecatnya adalah salah satu kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Setelah seminar selesai,
Tono mendekati Lisa sekali lagi. Kali ini, nadanya lebih lembut. "Lisa, bolehkah saya bicara sebentar?" tanyanya. Lisa menatapnya dengan tenang, lalu mengangguk. "Tentu, Pak." Mereka duduk di salah satu meja kosong di pojok ruangan. Tono menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Saya ingin meminta maaf atas semua yang pernah terjadi. Saya sadar, saya pernah bertindak tidak adil kepada Anda." Lisa tidak langsung menjawab. Ia menatap Tono dengan mata yang sulit dibaca. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Terima kasih atas permintaan maafnya, Pak. Saya menghargai itu. Tapi, waktu tidak bisa diulang. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melangkah ke depan." Tono mengangguk pelan. Ia merasa sedikit lega, meski tahu bahwa permintaan maafnya tidak akan menghapus kesalahan yang sudah terjadi. Ia hanya bisa berharap bahwa Lisa benar-benar telah memaafkannya. Setelah pertemuan itu, Lisa kembali fokus pada usahanya. Ia tidak ingin terjebak dalam kenangan masa lalu yang menyakitkan. Baginya, kehidupan adalah tentang terus maju, bukan tenggelam dalam dendam. Ia memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperbesar bisnisnya. Dalam waktu singkat, Livas mulai mendapat perhatian dari pasar internasional. Lisa mulai menerima pesanan dari luar negeri, dan mereknya menjadi semakin dikenal. Sementara itu, Tono menghadapi tantangan besar di pekerjaannya. Kinerjanya mulai dipertanyakan oleh atasannya, terutama setelah beberapa proyek besar gagal mencapai target. Tono merasa tekanan yang luar biasa, tetapi ia mencoba bertahan. Ia sering mengingat kata-kata Lisa di seminar itu, tentang pentingnya kerja keras dan keteguhan hati. Kata-kata itu memberinya sedikit semangat untuk memperbaiki diri, meski ia tahu bahwa waktunya di perusahaan mungkin tidak akan lama lagi. Lisa dan Tono kini berada di dua jalur kehidupan yang berbeda. Meski begitu, pertemuan mereka di seminar itu menjadi titik balik yang penting bagi keduanya. Bagi Lisa, itu adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan. Bagi Tono, itu adalah pelajaran tentang pentingnya menghargai orang lain, apapun posisi mereka. Waktu terus berlalu, membawa cerita mereka ke arah yang tak terduga. Lisa terus mendaki tangga kesuksesan, sementara Tono berjuang untuk menemukan kembali arti dari keberhasilan yang sesungguhnya. Tono duduk di ruang kerjanya yang semakin terasa dingin, meski pendingin ruangan di kantor itu sudah lama rusak. Ia memandang laporan yang tergeletak di meja, tetapi pikirannya melayang jauh. Suara tawa karyawan yang terdengar samar dari luar membuat hatinya semakin sesak. Dalam beberapa bulan terakhir, posisinya sebagai manajer terus dipertanyakan. Ada rapat darurat yang seringkali berakhir dengan kritik tajam dari direksi. Ia tahu, waktunya mungkin tidak lama lagi. Malam itu, Tono pulang lebih awal dari biasanya. Jalanan Jakarta yang macet membuat perjalanan terasa seperti siksaan tambahan. Ketika sampai di rumah, Dina, istrinya, sudah menunggu di ruang tamu. Wajah Dina terlihat lelah, tapi kali ini berbeda. Ada nada frustrasi yang begitu kentara saat ia berbicara. "Kamu harus berubah, Ton. Sampai kapan kita hidup seperti ini?" Anak-anak mulai bertanya kenapa ayahnya selalu terlihat tertekan. Kata Dina sambil melipat tangannya di dada. Tono menghela napas panjang, duduk di sofa dengan tubuh yang terasa berat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dina melanjutkan, "Aku dengar cerita dari teman-teman di kantor. Katanya, sekarang kamu kesulitan di pekerjaanmu. Apa itu benar?" Tono tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, menghindari tatapan Dina. Istrinya menghela napas panjang, lalu bangkit dan meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Tono tahu, ia tidak hanya kehilangan rasa hormat dari koleganya, tetapi juga dari keluarganya sendiri. Sementara itu,
Lisa baru saja tiba di sebuah gedung besar di kawasan bisnis elit. Ia mengenakan setelan jas berwarna biru tua yang membuatnya terlihat lebih anggun dan profesional. Hari itu, ia dijadwalkan untuk bertemu dengan investor besar dari luar negeri yang tertarik bekerja sama dengannya. Dengan senyuman percaya diri, ia melangkah masuk ke ruang pertemuan. Di dalam, ada beberapa orang yang sudah menunggunya. Lisa memperkenalkan diri dengan nada yang tenang, tetapi penuh wibawa. Pertemuan itu berlangsung lancar, dan di akhir pembicaraan, salah satu investor mengatakan bahwa mereka terkesan dengan visi dan rencana bisnis Lisa. Ia tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan pembicaraan hingga pertemuan itu selesai. Saat Lisa berjalan keluar dari gedung, ia melihat bayangan dirinya sendiri di kaca pintu. Ia teringat saat-saat di mana ia pernah berdiri dengan rasa takut dan tidak percaya diri. Sekarang, semuanya terasa seperti mimpi. Ia bukan lagi gadis muda yang harus menerima perlakuan tidak adil di tempat kerja. Ia telah menjadi seseorang yang kuat, mandiri, dan dihormati. Di malam yang sama, Tono tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Dina. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kegagalan yang tidak berujung. Pikirannya melayang kembali ke masa-masa awal ia bekerja di perusahaan itu. Dulu, ia adalah seorang manajer muda yang ambisius, penuh semangat, dan percaya diri. Namun, lambat laun, ambisinya berubah menjadi kesombongan, dan kepercayaan dirinya berubah menjadi keangkuhan. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesannya selama ini tidak sepenuhnya murni hasil kerja kerasnya sendiri. Ada banyak orang yang ia lukai, termasuk Lisa. Hari-hari berlalu, dan keadaan Tono di kantor semakin memburuk. Suatu pagi, ia dipanggil oleh direksi untuk menghadiri rapat khusus. Ketika ia masuk ke ruang rapat, semua mata tertuju padanya. Salah satu direksi, seorang pria paruh-baya dengan wajah tegas, membuka pembicaraan dengan nada serius. Pak Tono, kami telah mengevaluasi kinerja Anda selama beberapa bulan terakhir. Sayangnya, hasilnya tidak memuaskan, katanya tanpa basa-basi. Tono merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia mencoba memberikan pembelaan, tetapi suaranya terdengar lemah. Setelah beberapa menit, ia keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Ia telah diberhentikan dari posisinya sebagai manajer. Malam itu, Tono duduk sendirian di balkon rumahnya. Ia memandang langit yang gelap tanpa bintang, merasa kehilangan segalanya. Dalam diam, ia berpikir tentang Lisa. Ia sadar, semua kesombongannya dulu telah membawanya pada kehancuran ini. Ia merasa malu pada dirinya sendiri, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Sementara itu, Lisa duduk di meja kerjanya yang kini berada di sebuah kantor besar yang menjadi pusat operasional bisnisnya. Di depannya, ada beberapa proposal kerjasama yang menunggu untuk ditinjau. Salah satu proposal itu berasal dari perusahaan lama tempat ia bekerja dulu, yang kini sedang mencari mitra untuk proyek distribusi mereka. Lisa tersenyum tipis, lalu meletakkan proposal itu di tumpukan paling bawah. Ia tahu, tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan waktu. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak perlu membalas dendam untuk membuktikan siapa dirinya. Keberhasilannya adalah jawaban terbaik atas semua rasa sakit yang pernah ia alami. Tono menghabiskan minggu-minggu berikutnya dalam bayang-bayang kegagalannya. Setelah kehilangan pekerjaan, ia merasa seperti kehilangan arah. Setiap pagi, ia duduk di meja makan dengan segelas kopi yang tidak pernah ia habiskan. Dina, istrinya, semakin jarang berbicara dengannya. Anak-anak mereka pun mulai menjauh. Mungkin karena mereka tidak lagi melihat sosok ayah yang dulu begitu percaya diri dan kuat. Tono mencoba melamar pekerjaan baru, tetapi setiap wawancara berakhir dengan penolakan. Ia menyadari bahwa reputasinya di industri telah rusak.
Beberapa rekan kerja lama yang ia hubungi hanya memberikan jawaban sopan tanpa menawarkan bantuan nyata. Hari-hari itu terasa seperti hukuman panjang untuk semua kesombongan dan keegoisannya di masa lalu. Di sisi lain, Lisa menikmati puncak kesuksesannya. Bisnisnya, Livas, berkembang pesat dan menjadi salah satu merek lokal yang paling dicari. Ia bahkan mulai membuka cabang di beberapa kota besar. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Lisa tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap kali ia melewati pasar malam atau kios kecil, ia selalu berhenti untuk membeli sesuatu, mengingatkan dirinya pada hari-hari ketika ia hanya bisa bermimpi memiliki usaha seperti ini. Suatu hari, Lisa menghadiri sebuah acara amal yang diadakan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Sebagai salah satu donatur utama, ia diundang untuk memberikan pidato. Di tengah pidatonya, ia menceritakan pengalamannya tentang bagaimana ia memulai semuanya dari nol. Ia tidak menyebutkan nama Tono secara langsung, tetapi ia menggambarkan seorang manajer yang pernah meremehkan dan memecatnya. Lisa menjadikan cerita itu sebagai inspirasi bagi semua orang untuk tidak menyerah, meskipun menghadapi ketidakadilan. Setelah acara selesai, Lisa berjalan menuju parkiran. Di sana, ia melihat seorang pria berdiri di dekat mobilnya. Pria itu tampak ragu-ragu, seperti sedang menimbang apakah ia harus mendekat atau tidak. Lisa mengenali pria itu, Tono. "Pak Tono?" sapa Lisa, menghentikan langkahnya. Tono mengangkat wajah, terlihat lebih tua dan lelah daripada terakhir kali Lisa melihatnya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Lisa, maaf jika saya mengganggu. Saya hanya ingin berbicara sebentar." Lisa mengangguk, mempersilakannya untuk berbicara. Tono menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Saya tahu saya tidak pantas meminta apapun dari Anda. Tapi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pidato Anda tadi. Itu menyadarkan saya tentang banyak hal." Lisa tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Saya tidak menyangka Anda akan hadir di sini." Tono menggeleng pelan. "Sebenarnya, saya tidak diundang. Saya hanya kebetulan tahu tentang acara ini dari media sosial. Saya datang karena ingin melihat sendiri seberapa jauh Anda telah melangkah." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Dan saya harus mengatakan, saya kagum. Anda telah menjadi seseorang yang jauh lebih hebat daripada yang pernah saya bayangkan." Lisa mendengarkan dengan tenang, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu, ini adalah saat yang berat bagi Tono. "Saya ingin meminta maaf, Lisa," lanjut Tono, suaranya hampir bergetar. "Tidak hanya atas apa yang saya lakukan kepada Anda, tetapi juga kepada banyak orang lain. Saya terlalu sombong, terlalu yakin bahwa saya tidak pernah salah. Sekarang, saya kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, bahkan keluarga saya mulai menjauh. Saya rasa saya mendapatkan apa yang pantas saya terima." Lisa menatap Tono dengan mata yang lembut. "Pak Tono, hidup tidak selalu tentang apa yang kita terima, tapi tentang apa yang kita pelajari. Saya sudah memaafkan Anda sejak lama, karena saya tahu memendam dendam hanya akan menghambat saya. Mungkin ini saatnya bagi Anda untuk memaafkan diri sendiri dan memulai dari awal." Kata-kata itu membuat Tono terdiam. Ada air mata yang menggenang di sudut matanya, tetapi ia menahannya. Lisa melanjutkan, "Saya percaya setiap orang punya kesempatan kedua, Pak. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan itu." Tono mengangguk pelan. Ia merasa seolah-olah sebuah beban besar telah diangkat dari dadanya. Lisa memberikan kartu namanya, lalu berkata, "Kalau Anda butuh bantuan, Anda bisa menghubungi saya. Saya tidak bisa menjanjikan apapun, tapi saya akan berusaha membantu sebisa saya." Malam itu,
Tono pulang dengan perasaan yang berbeda. Ia tahu, hidupnya tidak akan berubah dalam semalam. Tetapi setidaknya ia telah mendapatkan sedikit harapan. Ia mulai mengambil langkah kecil untuk memperbaiki dirinya. Ia kembali melamar pekerjaan, tetapi kali ini dengan sikap yang lebih rendah hati. Ia juga mulai mencoba berbicara lebih terbuka dengan Dina dan anak-anaknya, meskipun butuh waktu bagi mereka untuk kembali percaya. Sementara itu, Lisa melanjutkan perjalanannya dengan hati yang ringan. Ia tahu, kesuksesannya bukan hanya tentang materi atau pencapaian bisnis, tetapi juga tentang bagaimana ia mampu menginspirasi dan membantu orang lain. Ia merasa bangga bukan karena ia berhasil membuat Tono menyesal, tetapi karena ia mampu membuktikan bahwa kebaikan dan kerja keras selalu menang pada akhirnya. Beberapa bulan berlalu setelah pertemuan di acara amal itu. Lisa semakin sibuk mengurus ekspansi bisnisnya ke pasar internasional. Tawaran kerjasama terus berdatangan, dan setiap harinya ia harus membuat keputusan penting yang akan menentukan masa depan Livas. Di tengah kesibukannya, Lisa tetap meluangkan waktu untuk kegiatan sosial, seperti mendukung para perempuan muda yang ingin memulai bisnis kecil-kecilan. Baginya, keberhasilan tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari dampak positif yang bisa ia berikan kepada orang lain. Sementara itu, Tono menjalani hidup yang jauh lebih sederhana. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan baru sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Posisinya jauh di bawah jabatan manajer yang pernah ia miliki, tetapi ia tidak keberatan. Ia tahu, ini adalah kesempatan baginya untuk memulai kembali dari awal. Setiap harinya, ia datang lebih awal ke kantor dan bekerja lebih keras dari siapapun. Tono mulai belajar arti kerendahan hati dan bagaimana menghargai setiap orang di sekitarnya. Pada suatu sore, saat Lisa sedang memeriksa laporan keuangan di kantornya, teleponnya berdering. Ia mengangkatnya, dan suara di seberang terdengar familiar. "Lisa, ini saya, Tono," kata suara itu pelan. Lisa terdiam sejenak sebelum menjawab. "Halo, Pak Tono. Apa kabar?" "Baik," jawab Tono. "Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya sudah mulai bekerja lagi. Ini bukan pekerjaan besar, tapi saya sangat bersyukur. Saya juga ingin berterima kasih atas kartu nama yang Anda berikan. Meskipun saya tidak pernah menggunakannya, itu memberi saya harapan saat saya merasa tidak ada jalan keluar." Lisa tersenyum kecil. "Saya senang mendengarnya, Pak. Kadang-kadang, yang kita butuhkan memang hanya sedikit dorongan untuk melangkah." Tono melanjutkan, "Saya juga ingin mengatakan sesuatu. Sejak kita terakhir bertemu, saya banyak merenung. Saya sadar, kesuksesan yang dulu saya miliki tidak ada artinya tanpa karakter yang baik. Anda telah mengajarkan saya sesuatu yang tidak pernah saya pahami sebelumnya. Jadi, terima kasih." Lisa merasa tersentuh. Ia tahu, perjalanan Tono untuk berubah tidak mudah. "Saya senang Anda menemukan pelajaran dari pengalaman Anda, Pak. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri." Setelah percakapan itu, Tono menutup telepon dengan hati yang lebih ringan. Ia mulai merasa bahwa hidupnya perlahan-lahan menemukan arah. Ia berusaha memperbaiki hubungan dengan Dina dan anak-anaknya. Ia mengajak mereka makan malam bersama lebih sering, mendengarkan cerita mereka, dan menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin menjadi ayah dan suami yang lebih baik. Di sisi lain, Lisa menerima undangan dari salah satu universitas ternama untuk memberikan kuliah tamu tentang perjalanan bisnisnya. Di aula besar yang dipenuhi mahasiswa, Lisa berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya ketekunan, keberanian, dan integritas dalam meraih sukses. Setelah sesi tanya jawab selesai, seorang mahasiswa bertanya, "Apa yang membuat Anda tetap kuat menghadapi orang-orang yang meremehkan Anda di masa lalu?" Lisa terdiam sejenak sebelum menjawab,
Saya selalu percaya bahwa hidup ini adalah tentang pilihan. Ketika saya dijatuhkan, saya bisa memilih untuk menyerah atau bangkit. Saya memilih untuk bangkit, bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, tetapi untuk diri saya sendiri. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari pencapaian yang kita raih dengan usaha dan hati yang bersih. Jawaban itu disambut tepuk tangan meriah dari seluruh ruangan. Lisa merasa haru, tetapi ia tetap tenang. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus ia hadapi, tetapi ia tidak takut. Di lain waktu, saat Lisa sedang duduk di sebuah kafe kecil untuk beristirahat sejenak dari rutinitasnya, ia menerima pesan dari Tono. "Lisa, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah berdamai dengan masa lalu saya. Saya juga sudah meminta maaf kepada keluarga saya, dan mereka memberi saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran yang Anda berikan. Terima kasih telah menjadi inspirasi." Lisa membaca pesan itu dengan senyum di wajahnya. Ia merasa lega mengetahui bahwa Tono telah menemukan jalannya. Malam itu, Lisa berdiri di balkon apartemennya, memandang ke langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa damai. Segala rasa sakit dan perjuangan yang pernah ia alami kini terasa seperti bagian dari perjalanan yang sempurna. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia yakin bahwa selama ia tetap setia pada nilai-nilainya, ia akan terus melangkah maju dengan kepala tegak. Setelah menerima pesan dari Tono, Lisa tidak langsung membalas. Ia menyimpan ponselnya di meja, berusaha menenangkan pikirannya. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran lega, bingung, dan sedikit kewaspadaan. Lisa tahu bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, tetapi ia juga tahu bahwa masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Beberapa minggu berlalu tanpa kabar lagi dari Tono. Lisa melanjutkan rutinitasnya, tenggelam dalam proyek-proyek baru yang menantang. Namun, di sela-sela kesibukannya, sesuatu yang tak biasa terjadi. Lisa mulai menerima pesan-pesan anonim melalui email dan media sosial. Pesan-pesan itu awalnya terasa seperti spam biasa, tetapi kemudian menjadi lebih personal. Jangan terlalu percaya pada orang yang dulu menghancurkanmu. Kesuksesanmu akan menjadi target mereka berikutnya. Karma belum selesai bekerja. Lisa mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya ulah orang iseng yang iri dengan keberhasilannya. Namun, intensitas pesan-pesan itu semakin meningkat. Bahkan ada satu pesan yang berisi informasi detail tentang rutinitas harian Lisa, sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh orang luar. Pada suatu malam, saat Lisa sedang meninjau dokumen di kantornya yang sepi, seorang staf keamanan datang ke ruangannya. "Maaf mengganggu, Bu Lisa," katanya dengan nada ragu. "Tadi ada seseorang yang mencoba masuk ke gedung ini. Dia mengaku mengenal Anda, tetapi tidak bisa menunjukkan identitas." Lisa mengerutkan kening. "Siapa orang itu?" tanyanya. "Dia seorang pria, kelihatannya tidak asing. Kami sudah memintanya pergi, tapi dia sempat menunggu lama di luar sebelum akhirnya pergi," jelas petugas itu. Rasa tidak nyaman mulai merayapi Lisa. Ia meminta petugas keamanan untuk meningkatkan pengawasan di sekitar kantor dan memberikan instruksi agar setiap orang yang tidak memiliki janji tidak diizinkan masuk. Keesokan harinya, Lisa menerima pesan lain. Kali ini, pengirimnya lebih berani. "Berhenti pura-pura kuat. Kau mungkin bisa membangun bisnis besar, tapi kau tetap manusia yang punya kelemahan." Lisa membaca pesan itu dengan hati yang berdegup kencang. Ia memutuskan untuk memblokir pengirimnya. Tetapi tidak lama kemudian, sebuah pesan masuk lagi dari akun yang berbeda. "Aku tahu rahasiamu, Lisa. Kau tidak sesempurna yang orang lain pikirkan." Pesan itu membuat Lisa terdiam.
Rahasia apa yang dimaksud? Selama ini, ia telah menjalani hidup dengan jujur, atau setidaknya itulah yang ia yakini. Namun, bayangan masa lalunya mulai mengusik. Ia teringat akan hari-hari penuh tekanan di bawah manajemen Tono, tentang keputusan-keputusan yang ia ambil untuk bertahan, termasuk beberapa keputusan yang mungkin dianggap kontroversial. Di tengah kekalutannya, Lisa memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama yang kini bekerja sebagai konsultan keamanan siber. Temannya, Rendra, setuju untuk membantu Lisa melacak asal pesan-pesan itu. Setelah beberapa hari penyelidikan, Rendra memberikan kabar yang mengejutkan. Lisa, pesan-pesan ini berasal dari beberapa akun yang berbeda, tetapi pola pengirimannya menunjukkan satu orang di balik semua ini. Orang ini sangat mengenalmu. Dia punya informasi yang hanya bisa diketahui oleh seseorang yang pernah dekat denganmu. Lisa terdiam. Apa kau bisa mengetahui siapa dia? Aku sedang melacak jejaknya. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Sebagian besar aktivitas akun ini terhubung ke area yang tidak jauh dari kantor lamamu. Kau yakin tidak punya musuh di sana? Pikiran Lisa langsung tertuju pada Tono. Ia mencoba menyangkal kemungkinan itu, tetapi semakin ia memikirkannya, semakin banyak detail yang terasa masuk akal. Tono memang pernah meminta maaf, tetapi apa benar penyesalannya tulus? Ataukah semua itu hanya bagian dari rencana yang lebih besar? Rasa cemas mulai menghantui Lisa. Ia memperketat pengamanan di rumahnya dan meminta sopir pribadinya untuk selalu menemani setiap kali ia bepergian. Meskipun begitu, rasa waspada itu tidak pernah benar-benar hilang. Lisa merasa diawasi, meskipun tidak ada tanda-tanda langsung yang mencurigakan. Suatu malam, saat Lisa sedang pulang dari sebuah acara bisnis, mobilnya terpaksa berhenti karena jalan di depan ditutup untuk perbaikan. Sopirnya mencoba mencari rute alternatif, tetapi mereka malah memasuki jalan yang sepi dan gelap. Lisa merasa ada yang tidak beres, tetapi sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, sebuah mobil lain muncul di belakang mereka dan memblokir jalan keluar. Sopirnya panik. "Bu, sebaiknya kita tetap di dalam mobil dan mengunci pintu." Namun, sebelum mereka sempat bertindak, seorang pria turun dari mobil itu. Pria itu berjalan mendekat. Wajahnya tersembunyi di balik topi dan masker. Ketika ia mendekati kaca jendela Lisa, ia mengetuknya dengan pelan, lalu menunduk untuk bertemu dengan tatapan Lisa. "Lisa," katanya dengan suara yang familiar, "sudah lama kita tidak berbicara, kan?" Lisa menahan napas. Itu adalah suara Tono. Lisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tono berdiri di luar jendela mobil dengan ekspresi sulit terbaca. Meski sebagian wajahnya tertutup masker, sorot matanya tajam dan penuh tekanan. Lisa berusaha untuk tetap tenang, tetapi tangannya gemetar saat ia mencoba menekan tombol kunci pintu mobil. "Lisa, aku hanya ingin bicara," kata Tono. Suaranya terdengar tenang, tetapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam intonasinya. Lisa menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu betul bahwa orang yang berdiri di depannya bukan lagi Tono yang ia temui di acara amal beberapa bulan lalu. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuat pria itu tampak lebih gelap dan berbahaya. "Pak Tono, apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Lisa. Suaranya terdengar tegas meski ia merasa ketakutan. Tono tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar getir. "Ah, Lisa, kau tidak berubah. Tetap tenang, tetap berusaha menjaga kendali. Tapi kali ini, aku yang memegang kendali." Lisa mencoba berpikir cepat. Sopirnya sudah diam-diam menghubungi keamanan melalui tombol darurat di dashboard, tetapi bantuan tidak akan datang secepat itu. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini. "Apa yang Anda inginkan, Pak Tono? Jika ini tentang pekerjaan,
Kita bisa bicara di tempat yang lebih baik, ujar Lisa, mencoba membeli waktu. Tono menggeleng, lalu menekan tubuhnya lebih dekat ke jendela mobil. Ini bukan tentang pekerjaan. Ini tentang harga diri, Lisa. Kau tahu berapa banyak yang hilang dariku sejak kau datang ke dalam hidupku? Kau merampas segalanya. Karierku, reputasiku, bahkan keluargaku perlahan menjauh dariku. Dan kau hidup dalam kemewahan, penuh pujian, seolah-olah kau tidak pernah membuat kesalahan. Lisa menelan ludah. Ada kepahitan mendalam dalam nada suara Tono yang tidak bisa diabaikan. Tetapi di saat yang sama, ia merasa semakin yakin bahwa pria ini bukan sekadar marah, ia berbahaya. Kehidupan saya bukan tentang menghancurkan siapapun, Pak Tono. Saya hanya berusaha memperbaiki hidup saya sendiri, jawab Lisa. Berusaha memperbaiki hidup. Tono mendengus. Kau bahkan tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan semuanya. Aku sudah mencoba memaafkanmu, Lisa. Aku mencoba menerima kenyataan bahwa mungkin ini memang karma. Tapi semakin aku melihatmu sukses, semakin aku sadar bahwa dunia ini tidak adil. Tiba-tiba, Tono mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya, sebuah amplop besar yang lusuh. Ia melemparkannya ke kaca mobil, membuat Lisa tersentak. Buka itu, Lisa. Lihat apa yang kau sembunyikan dari dunia. Lisa ragu-ragu, tetapi akhirnya ia mengambil amplop itu melalui celah kecil di jendela. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan melihat isinya. Di dalamnya terdapat foto-foto lama, dokumen kontrak kerja dari perusahaan tempat ia dulu dipecat, serta beberapa lembar catatan tangan yang tampaknya ditulis oleh Tono sendiri. Itu adalah bukti bagaimana kau memanipulasi situasi untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, kata Tono, matanya menyala dengan emosi. Kau pikir aku tidak tahu? Kau membuat laporan palsu untuk menjatuhkanku, kan? Lisa menatap foto-foto itu dengan bingung. Beberapa di antaranya memang menunjukkan dirinya di kantor lama, tetapi tidak ada yang menunjukkan bukti konkret dari tuduhan Tono. Ini tidak masuk akal, kata Lisa, suaranya gemetar. Saya tidak pernah membuat laporan palsu. Jangan bohong, Lisa, bentak Tono, suaranya menggema di jalan yang sepi. Aku melihat semua dokumen itu. Kau bermain bersih di depan semua orang. Tapi di belakang, kau tidak lebih baik dariku. Lisa mencoba menjelaskan, tetapi Tono tidak mendengarkan. Ia melangkah mundur, mengeluarkan ponselnya, dan menunjukkan sebuah video. Dalam video itu, terlihat Lisa sedang berbicara dengan salah satu manajer lain di kantor lama mereka, tetapi suaranya telah diedit sehingga terdengar seperti ia sedang merencanakan sesuatu. Kau bahkan tidak tahu bagaimana teknologi bisa membuat siapapun terlihat bersalah, kata Tono dengan nada mengejek. Lisa menatap video itu dengan kaget. Ini editan. Anda tahu ini tidak benar. Namun, Tono hanya tersenyum dingin. Mungkin. Tapi dunia tidak peduli. Jika aku menyebarkan ini, siapa yang akan mempercayai kata-katamu dibandingkan buktiku? Sopir Lisa, yang diam-diam mengawasi situasi, memberi isyarat kecil bahwa bantuan sudah dalam perjalanan. Lisa mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Pak Tono, saya tidak tahu apa yang membuat Anda begitu membenci saya. Tapi menghancurkan saya tidak akan mengembalikan apa yang Anda kehilangan, kata Lisa dengan nada yang tegas namun tetap tenang. Anda tidak perlu melakukan ini. Tono menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan dan frustrasi. Kita lihat saja, Lisa. Jika kau berpikir kau bisa lari dari masa lalu, kau salah besar. Tepat saat itu, suara sirene terdengar di kejauhan. Tono tampak gelisah, menoleh ke arah suara itu. Sebelum Lisa bisa berkata apa-apa,
Tono berlari kembali ke mobilnya dan pergi, meninggalkan Lisa dalam keheningan yang mencekam. Lisa duduk dengan tubuh gemetar, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Sopirnya segera memastikan bahwa ia baik-baik saja. Ketika bantuan tiba, Lisa memberikan laporan rinci tentang kejadian itu, tetapi Tono sudah menghilang tanpa jejak. Namun, Lisa tahu, ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar sedang direncanakan Tono, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Lisa tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang apa yang akan dilakukan Tono selanjutnya. Ancaman yang ia terima bukan sekadar intimidasi, tetapi seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia tahu, jika video yang Tono tunjukkan sampai tersebar, reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Keesokan harinya, Lisa langsung menghubungi tim hukumnya. Ia menceritakan seluruh kejadian, menunjukkan bukti amplop dan rekaman video yang berhasil ia simpan di ponselnya. Ini jelas fitnah, kata salah satu pengacaranya, Andini, dengan nada tegas. Kami bisa mengambil langkah hukum untuk melindungi Anda. Tapi bagaimana jika dia sudah menyebarkan video itu sebelum kita bertindak? Tanya Lisa, matanya penuh kecemasan. Andini terdiam sejenak, lalu berkata, kita perlu bersiap menghadapi skenario terburuk. Saya akan menghubungi tim forensik digital untuk menganalisis video itu. Jika kita bisa membuktikan bahwa video tersebut telah diedit, itu akan memperkuat posisi kita. Lisa mengangguk. Tetapi perasaannya tetap tidak tenang. Ia tahu Tono cukup cerdas untuk menyembunyikan jejaknya. Jika ia memutuskan untuk bergerak secara terbuka, itu berarti ia sudah siap dengan segala konsekuensi. Beberapa hari kemudian, Lisa kembali menerima email anonim. Kali ini, isinya lebih langsung. Waktumu habis, Lisa. Aku akan memastikan semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Lisa menunjukkan email itu kepada timnya. Mereka segera melacak pengirimnya, tetapi hasilnya nihil. Jejak digitalnya begitu terencana, membuat mereka kesulitan menemukan asal-usulnya. Namun, tekanan itu tidak berhenti di sana. Tak lama setelah menerima email tersebut, media sosial Lisa mulai dipenuhi komentar negatif dari akun-akun tak dikenal. Tuduhan-tuduhan palsu tentang dirinya mulai bermunculan. Beberapa menyebut bahwa Lisa menggunakan cara kotor untuk mencapai kesuksesannya, sementara yang lain menuduhnya menjatuhkan kolega di masa lalu untuk menaiki tangga karir. Lisa berusaha tetap tenang di depan umum, tetapi di balik layar, ia merasa terpojok. Reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai tercoreng. Meski sebagian besar orang di sekitarnya masih mendukungnya, ia tahu bahwa sekali rumor menyebar, sulit untuk menghentikannya. Pada suatu pagi, tim hukum Lisa memanggilnya ke kantor untuk menunjukkan hasil analisis video dari Tono. Video ini memang editan, kata Andini. Ada beberapa bagian yang jelas-jelas dimanipulasi, dan tim forensik digital kami sudah menemukan buktinya. Namun, jika video ini sudah tersebar di publik, akan sulit untuk mengubah persepsi orang. Lisa menarik napas panjang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus bersiap mengajukan gugatan pencemaran nama baik, kata Andini. Tapi pertama-tama, kita perlu tahu siapa yang menyebarkan video ini dan memastikan Tono adalah dalangnya. Namun, sebelum langkah itu bisa diambil, video tersebut benar-benar tersebar. Media lokal mulai memberitakan isu tentang Lisa dengan judul-judul provokatif. Beberapa portal berita bahkan menggiring opini bahwa kesuksesan Lisa dibangun di atas manipulasi dan permainan kotor. Meski Lisa sudah memberikan klarifikasi melalui pernyataan resmi, dampaknya tetap terasa. Saham perusahaannya mengalami penurunan, dan beberapa mitra kerja mulai mempertanyakan integritasnya. Di tengah situasi yang kacau itu,
Tono kembali muncul. Ia menghubungi Lisa melalui nomor tak dikenal, memintanya untuk bertemu di tempat yang jauh dari pusat kota. Lisa ragu, tetapi ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menghadapi pria itu secara langsung. Lisa tiba di lokasi yang dijanjikan, sebuah kafe tua yang sepi di pinggiran kota. Tono sudah menunggunya di sudut ruangan, dengan secangkir kopi di tangannya. Saat Lisa mendekat, ia tersenyum tipis. Tetapi senyum itu lebih menyerupai ejekan daripada keramahan. "Kupikir kau tidak akan datang," kata Tono. "Apa yang sebenarnya Anda inginkan?" tanya Lisa langsung, suaranya dingin. Ia tidak ingin membuang waktu. Tono meletakkan cangkirnya. "Aku hanya ingin kau merasakan apa yang pernah aku rasakan, Lisa. Kehilangan segalanya. Merasa tidak berdaya. Dengan menyebarkan video palsu dan menghancurkan reputasi saya?" balas Lisa. "Apa itu cukup memuaskan Anda?" Tono mengangkat bahu. "Kau yang memulainya, Lisa. Jika saja kau tidak terlalu ambisius, mungkin aku masih menjadi manajer yang dihormati. Kehancuran karir Anda adalah akibat dari tindakan Anda sendiri, bukan saya," kata Lisa tajam. "Anda mengabaikan orang-orang di bawah Anda, memperlakukan mereka seperti alat, dan sekarang Anda menyalahkan saya untuk semua itu." Mata Tono menyala penuh emosi. "Kau tidak mengerti, Lisa. Kau tidak pernah mengerti." Sebelum Lisa bisa menjawab, Tono mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu. Itu adalah video lain, kali ini lebih berbahaya. Video itu memperlihatkan percakapan antara Lisa dan salah satu investor besarnya. Tetapi suaranya kembali dimanipulasi agar terdengar seperti diskusi ilegal. "Jika kau tidak ingin video ini menjadi berita utama berikutnya, kau tahu apa yang harus dilakukan," kata Tono dengan nada mengancam. Lisa menatapnya dengan marah. "Saya tidak akan menyerah pada ancaman Anda." Tono tertawa kecil. "Kita lihat saja, Lisa. Kau mungkin pintar, tapi aku punya sesuatu yang kau tidak punya, keberanian untuk melakukan apapun demi menang." Lisa meninggalkan kafe itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa pertarungan ini belum selesai, dan ia harus menemukan cara untuk mengalahkan Tono tanpa kehilangan segalanya. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk melawan balik, apapun risikonya. Setelah pertemuan itu, Lisa kembali ke kantornya dengan perasaan penuh amarah dan kecemasan. Dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun kini sedang terancam runtuh. Tono tidak hanya menyerangnya secara profesional, tetapi juga secara pribadi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Tono, yang dulu dianggapnya sebagai rekan kerja, akan membawa permusuhan ini sejauh ini. Hari-hari berikutnya penuh dengan tekanan. Lisa mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan, tetapi berita-berita buruk terus berdatangan. Salah satu perusahaan besar yang selama ini menjadi mitra strategis memutuskan untuk menunda kerja sama mereka, khawatir dengan citra negatif yang berkembang. Beberapa kolega yang selama ini mendukungnya mulai menarik diri, takut terlibat dalam kontroversi yang melibatkan Lisa. Pada satu malam yang dingin, setelah jam kantor selesai, Lisa duduk sendirian di ruang kerjanya yang kosong. Hanya lampu meja yang menemani, menyoroti wajahnya yang letih. Ia membuka kembali email dan pesan-pesan yang ia terima dalam beberapa minggu terakhir. Semuanya tampak seperti serangan yang terencana dengan matang. Tono sepertinya selalu selangkah lebih maju. Tahu persis bagaimana cara membuatnya terpojok. Beberapa kali Lisa ingin menyerah, tetapi ia tahu itu bukan pilihan. Jika ia menyerah sekarang, maka Tono akan menang. Tidak hanya itu, reputasinya yang telah susah payah dibangun akan hancur begitu saja. Dan yang lebih penting, Lisa tidak ingin memberi kemenangan kepada seseorang yang selama ini berusaha menghancurkan orang lain hanya demi ego dan pembalasan pribadi. Dalam keputusasaannya,
Lisa menghubungi Andini, pengacaranya. Andini, saya butuh sesuatu yang lebih dari sekadar tuntutan hukum. Saya butuh cara untuk menghentikan Tono, dan saya butuh melakukannya dengan cepat. Andini mendengarkan dengan seksama. Kita akan terus melanjutkan proses hukum, tetapi mungkin ada cara lain untuk melawan Tono yang lebih efektif, ujarnya. Kita harus membuatnya merasa bahwa permainan ini tidak hanya melibatkan Anda, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Lisa terdiam sejenak, mencoba mencerna ide Andini. Apa maksudmu? Sederhana, kata Andini dengan senyuman tipis. Tono tampaknya sangat terobsesi dengan reputasinya. Kita akan memanfaatkan itu. Kalau dia merasa terancam secara pribadi, bukan hanya secara profesional, dia mungkin akan mundur dengan sendirinya. Lisa mulai paham. Jadi, kita akan membuatnya merasa terpojok. Betul, jawab Andini. Tapi tentu saja, kita harus berhati-hati. Semua langkah kita harus terukur. Beberapa hari kemudian, Lisa mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tidak hanya ingin menghentikan Tono, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang yang telah mendukungnya selama ini akan kembali mempercayainya. Ia mulai mempererat hubungan dengan para mitra bisnis dan rekan-rekan lama yang sempat ragu, meyakinkan mereka bahwa tuduhan terhadapnya tidak lebih dari sebuah manipulasi. Namun, semakin ia bergerak maju, semakin ia merasakan tekanan yang datang dari semua arah. Tono semakin agresif dalam mengirimkan pesan dan ancaman. Pada suatu hari, saat Lisa sedang dalam perjalanan menuju kantor, ia menerima telepon dari Andini. Lisa, kami mendapat informasi penting, kata Andini dengan nada serius. Kami menemukan sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa Tono pernah terlibat dalam kasus yang lebih besar beberapa tahun lalu. Kasus yang melibatkan penipuan finansial. Jika kita bisa membuktikan bahwa dia terlibat dalam kejahatan tersebut, kita bisa menggunakan itu untuk mempengaruhi citra dan kredibilitasnya. Lisa terkejut mendengarnya. Kapan kita bisa mengungkapkan ini? Segera, jawab Andini. Tapi kita harus pastikan semua bukti lengkap sebelum kita bertindak. Jangan sampai kita melakukan langkah gegabah. Lisa merasa ada secercah harapan. Jika ini benar, Tono tidak hanya akan kalah dalam pertarungannya melawan Lisa, tetapi ia juga bisa terjerat masalah hukum yang jauh lebih besar. Namun, Lisa tahu bahwa ini bukan jalan yang mudah. Jika ia ingin menghancurkan Tono dengan cara ini, ia harus bergerak cepat dan hati-hati, agar tidak memberi kesempatan bagi Tono untuk melarikan diri atau membalikkan keadaan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Lisa menerima kabar bahwa pihak pengacara telah berhasil memperoleh dokumen-dokumen terkait kasus penipuan yang melibatkan Tono beberapa tahun lalu. Semua bukti itu menunjukkan bahwa Tono memiliki rekam jejak yang sangat kelam dalam dunia bisnis. Ia tidak hanya terlibat dalam beberapa proyek yang merugikan banyak orang, tetapi juga menyalahgunakan kepercayaan untuk meraup keuntungan pribadi. Setelah memverifikasi semua bukti, Lisa merasa saat yang tepat telah tiba. Ia mulai merencanakan cara untuk mengungkapkan informasi ini kepada publik. Semua langkah yang telah ia susun dengan hati-hati akan segera diuji. Ia menghubungi media yang selama ini telah mendukungnya, mempersiapkan sebuah konferensi pers besar yang akan membongkar segala sesuatu tentang Tono. Hari konferensi pers tiba. Lisa berdiri dengan percaya diri di depan kamera, dikelilingi oleh para jurnalis dan staf media yang menunggu dengan penuh antusias. Sebelum ia mulai berbicara, Andini berdiri di sampingnya, memastikan bahwa semua dokumen dan bukti yang diperlukan sudah siap. Selamat pagi, terima kasih sudah datang. Saya ingin berbicara hari ini tentang serangkaian tuduhan dan fitnah yang diarahkan kepada saya, serta tentang siapa yang sebenarnya berada di baliknya, kata Lisa, suaranya tegas. Saya dihadapkan pada berbagai tuduhan yang tidak berdasar, dan dalam beberapa minggu terakhir,
Saya telah menjadi target serangan pribadi yang sangat merusak. Tapi hari ini, saya ingin membuka fakta yang selama ini tersembunyi. Lisa memulai konferensi pers dengan memaparkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Ia menunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan manipulasi yang dilakukan oleh Tono, termasuk rekam jejak kasus penipuan yang melibatkan dirinya di masa lalu. Setiap bukti yang ia tunjukkan semakin menguatkan posisinya. Di tengah konferensi pers, Tono mendengar bahwa ia kini menjadi sorotan publik. Ia berusaha untuk menghubungi Lisa, mengirim pesan yang penuh ancaman. Namun, Lisa tidak membalas. Ia tahu bahwa sekarang, Tono adalah orang yang sedang terpojok. Dengan langkah-langkah yang terukur, Lisa mulai merasakan bahwa ia sedang berada di titik balik dalam hidupnya. Konflik ini masih jauh dari selesai, tetapi ia merasa semakin kuat dan siap untuk melawan setiap tantangan yang datang. Lisa berdiri di depan podium, jantungnya berdegup kencang, namun wajahnya tetap tenang. Seluruh ruangan hening sejenak saat dia melanjutkan, membacakan pernyataan yang disiapkan dengan matang. Kamera-kamera terus menyala. Para jurnalis mencatat dengan saksama setiap kata yang keluar dari bibirnya. Selama ini saya diam, bukan karena saya takut atau tidak mampu menjelaskan diri saya, tetapi karena saya yakin bahwa kebenaran akan selalu terungkap pada waktunya, ujar Lisa dengan suara yang mengalir penuh keyakinan. Tuduhan yang dilemparkan kepada saya adalah hasil dari kebencian yang tidak berdasar dan usaha untuk menghancurkan saya secara profesional dan pribadi. Namun, saya tidak akan diam lagi. Mata para jurnalis tertuju padanya, mereka mencatat setiap kalimat dengan penuh perhatian. Lisa kemudian menampilkan slide pertama yang berisi cuplikan rekaman video yang telah dimanipulasi oleh Tono. Beberapa jurnalis mulai berbisik, merasa terkejut dengan bukti yang baru mereka lihat. Namun, Lisa melanjutkan dengan lebih detail, menjelaskan bagaimana video itu diubah dan dimanfaatkan untuk mencemarkan nama baiknya. Tono, yang saat itu adalah manajer saya, memiliki kepentingan pribadi dalam menjatuhkan saya. Dia telah memanipulasi keadaan, mengubah rekaman percakapan kami, dan menyebarkannya ke media sosial dengan niat untuk merusak reputasi saya, ujar Lisa tegas. Namun, hari ini saya akan menunjukkan bahwa kebohongan itu akan terbongkar. Dengan sigap, Andini, pengacara Lisa, menampilkan slide berikutnya yang berisi dokumen-dokumen yang membuktikan keterlibatan Tono dalam berbagai kasus penipuan finansial. Suasana di ruangan konferensi pers mulai berubah tegang. Para jurnalis semakin terkejut saat dokumen tersebut membeberkan bagaimana Tono terlibat dalam proyek-proyek yang merugikan banyak orang, termasuk kolega dan mitra bisnis. Saya ingin dunia tahu bahwa Tono bukan hanya sekadar seorang manajer yang mencoba menghancurkan saya, tetapi juga seorang pria dengan masa lalu yang sangat kelam, lanjut Lisa. Ini adalah bukti bahwa dia tidak pantas berada di posisi yang dia pegang. Dan lebih dari itu, dia tidak pantas melakukan apa yang telah dia lakukan pada saya. Di tengah-tengah presentasi, salah satu jurnalis bertanya, Tono sudah mengancam Anda beberapa kali, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Lisa menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, saya akan terus melawan. Saya sudah memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai saya lagi. Kami memiliki bukti yang kuat, dan saya tidak akan mundur. Mereka semua terdiam, menyadari bahwa Lisa bukan hanya seorang wanita yang terluka oleh fitnah, tetapi juga seorang pejuang yang berani menghadapi kebenaran. Setelah konferensi pers selesai, Lisa keluar dengan perasaan lega, meskipun ia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang dan penuh tantangan. Semua orang yang hadir di sana bisa melihat keberaniannya, dan itu sudah cukup membuat Tono mulai terpojok. Tapi Lisa tahu, ini baru awal dari pertempuran besar. Beberapa hari setelah konferensi pers itu, Tono akhirnya muncul dengan pernyataan resmi dari pengacaranya. Dia menyangkal semua tuduhan dan menuduh Lisa berusaha mengalihkan perhatian publik dari kesalahan-kesalahan yang dia buat.
Namun, meski Tono berusaha keras membela diri, banyak pihak yang mulai ragu dengan klaim-klaimnya. Berita tentang masa lalu Tono yang terlibat dalam penipuan mulai menyebar lebih luas, dan semakin banyak orang yang mulai melihat siapa dia sebenarnya. Namun, tekanan untuk Lisa masih belum berhenti. Beberapa perusahaan yang sebelumnya bekerja sama dengannya mulai menarik diri, khawatir bahwa kontroversi ini akan memengaruhi citra mereka. Meskipun Lisa berusaha menghubungi mereka, tidak semuanya bersedia mendengarkan. Beberapa rekan bisnis yang dulu menghormatinya, kini mulai meragukan integritasnya. Di tengah kekalutan ini, Lisa menemukan dukungan yang tak terduga dari beberapa mantan kolega dan teman-temannya yang tahu persis bagaimana kerasnya dia berjuang untuk mencapai puncak karirnya. Mereka mulai berbicara di depan publik, memberikan kesaksian bahwa tuduhan terhadap Lisa adalah hasil dari fitnah yang tidak berdasar. Tak hanya itu, beberapa media yang sebelumnya memberitakan kasus ini dari sudut pandang yang merugikan Lisa, mulai menarik kembali pemberitaannya dan menyelidiki lebih lanjut. Mereka mulai menggali fakta-fakta baru yang memperjelas siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas masalah ini. Pihak yang mendukung Tono mulai terpecah, dan semakin banyak orang yang mulai melihat betapa besar kebohongan yang telah disebarkan. Pada suatu sore, ketika Lisa sedang berada di rumahnya, teleponnya berdering. Andini menelepon dengan kabar penting. "Lisa, kami baru saja mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Tono," kata Andini dengan nada tegas. Ternyata, dia memiliki lebih banyak masalah hukum yang tidak terungkap ke publik. "Kami sekarang sedang menyusun strategi untuk melibatkan pihak berwajib. Semua ini akan semakin menguntungkan posisi kita." Lisa merasa seperti mendapatkan kekuatan baru. Setiap langkah yang diambilnya kini terasa lebih pasti. Apakah kita sudah bisa memulai proses hukum terhadapnya? Ya, kita akan segera mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadapnya. Kami juga sedang mempersiapkan bukti-bukti yang lebih kuat untuk memperlihatkan bahwa tindakan Tono tidak hanya merugikan Anda, tetapi juga orang lain yang menjadi korbannya. Lisa mengangguk. Hatinya dipenuhi rasa lega dan semangat baru. Meski perjalanan ini masih panjang, ia merasa bahwa langkahnya sudah tepat. Tono mungkin telah mencoba merusak hidupnya, tetapi dia tak pernah tahu bahwa Lisa adalah seorang pejuang sejati. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Tono semakin terpojok. Meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, semakin banyak orang yang mulai tahu tentang masa lalunya yang gelap. Salah satu dari mantan kolega yang pernah bekerja dengan Tono, akhirnya memberikan kesaksian yang sangat merugikan Tono di pengadilan. Semua bukti yang mengarah pada penipuan yang dilakukan oleh Tono, mulai terungkap satu persatu. Tono tahu bahwa ia tak bisa lagi bersembunyi. Semakin lama ia berusaha untuk mempertahankan kebohongannya, semakin ia terjerat dalam jaring yang ia buat sendiri. Lisa yang selama ini dianggap lemah dan terpojok, kini berdiri tegak menghadapi musuh bebuyutannya, dan Tono mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Satu hal yang membuat Lisa semakin yakin adalah dukungan yang terus mengalir dari orang-orang yang sudah lama mengenalnya. Mereka tahu siapa Lisa sebenarnya, seorang wanita yang kuat, cerdas, dan tidak akan pernah menyerah begitu saja. Semua yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari perjuangan untuk mencapai kesuksesan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat berita tentang Tono yang terpojok mulai menyebar, situasi di sekitar Lisa semakin memanas. Media semakin gencar mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan, dan semakin banyak pihak yang mulai meragukan integritas Tono. Beberapa kolega lama Tono mulai memberi kesaksian tentang masa lalunya, menambahkan banyak lapisan baru dalam kasus yang semakin besar ini. Namun, di balik tekanan yang terus meningkat, Tono tetap bersikap penuh percaya diri. Ia merasa masih memiliki kendali, berusaha menghubungi orang-orang yang ia anggap dapat membantunya, termasuk pengacara-pengacaranya yang sangat berpengalaman. Meski demikian, Lisa tahu, waktunya semakin dekat.
Pada suatu hari, Lisa menerima pesan yang tidak terduga dari Tono. Ia menulis dengan nada yang lebih terdesak daripada sebelumnya, mengatakan bahwa ia ingin berbicara secara pribadi untuk menyelesaikan masalah ini. Lisa, yang kini merasa lebih kuat dan lebih bijak, menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk menutup babak kelam ini. Tanpa ragu, Lisa mengatur pertemuan tersebut. Ia memilih tempat yang tenang, sebuah kafe di pinggiran kota, tempat di mana mereka dulu sering bertemu sebelum semua masalah ini dimulai. Lisa merasa bahwa pertemuan ini adalah langkah terakhir dalam perjuangannya, dan ia tidak akan memberi kesempatan untuk Tono menghindar. Saat Tono tiba, ekspresinya lebih cemas daripada biasanya. Ia terlihat tidak lagi seperti pria yang penuh percaya diri. Sebaliknya, ia tampak terdesak dan kehabisan akal. Mereka duduk di meja yang sudah disiapkan. Lisa menatapnya dengan tajam, tidak memberi celah untuknya menyembunyikan kebenaran. "Lisa," Tono mulai dengan suara yang sedikit bergetar, "saya tahu ini sudah terlalu jauh. Saya ingin kita menyelesaikan semua ini dengan cara baik-baik. Saya akan menarik semua tuduhan, asalkan Anda berhenti mengungkapkan semua yang saya sembunyikan." Lisa menatapnya, matanya tak bergeming. "Jadi, kamu ingin aku diam? Menutupi semua kebohongan yang kamu buat? Kamu pikir aku begitu mudah dipermainkan?" Tono menghela napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang bisa meyakinkan Lisa. "Lisa, saya minta maaf. Saya tahu saya sudah salah. Tapi saya hanya berusaha melindungi diri saya." Lisa tersenyum tipis. Namun senyumnya tidak membawa kehangatan. "Melindungi diri kamu? Dengan cara menghancurkan orang lain?" Lisa menggelengkan kepala. "Tono, kamu sudah melukai banyak orang. Dan sekarang kamu ingin saya berhenti mengungkapkan kebenaran hanya karena kamu takut akan kehilangan semuanya?" Tono menundukkan kepala, tak mampu berkata-kata. Ia merasa terpojok, tetapi kesadarannya mulai datang. Lisa tidak hanya memperjuangkan dirinya sendiri, tetapi juga hak orang-orang yang telah dirugikan oleh tindakannya. Ia telah memperlihatkan bahwa ia bukanlah orang yang mudah diintimidasi. Di saat-saat tegang itu, Andini, pengacara Lisa, muncul tanpa terduga. "Tono," kata Andini dengan tegas, "semua yang kamu coba sembunyikan akan segera terbongkar. Ini bukan hanya tentang Lisa, ini tentang keadilan yang harus ditegakkan." Tono langsung terdiam. Ia merasa semakin terpojok. Tak ada jalan keluar. Semua bukti yang telah terkumpul, dari penipuan finansial hingga kebohongan yang ia sebar, kini mulai menyeretnya ke dalam permasalahan yang lebih besar. Hukum tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Lisa merasa seperti ada beban besar yang mulai terangkat dari pundaknya. Tono yang dulu sombong dan penuh percaya diri kini hanya bisa terdiam, menyesali setiap keputusan yang telah diambil. Lisa akhirnya memutuskan bahwa pertemuan ini adalah titik akhir dari semua penderitaannya. "Semua yang kamu lakukan terhadapku, semua kebohongan yang kamu sebarkan, akan ada konsekuensinya, Tono," kata Lisa dengan suara yang penuh ketegasan. "Kamu mungkin bisa menunda keputusan ini sebentar, tetapi tidak untuk selamanya." Tono mencoba membuka mulutnya untuk membantah, tetapi tak ada kata-kata yang keluar. Perasaan bersalah yang terpendam akhirnya menghancurkan kepercayaan dirinya. Ia tahu, seiring berjalannya waktu, reputasinya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun kini hancur lebur. Tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya. Dan lebih buruk lagi, Tono kini harus menghadapi kemungkinan hukuman yang lebih berat akibat tindakan penipuan yang ia lakukan. Hari-hari setelah pertemuan itu, Tono terjerat dalam serangkaian masalah hukum. Berbagai media mulai menggali lebih dalam tentang masa lalunya yang kelam, dan kasus-kasus penipuan yang telah ia lakukan mulai terungkap satu persatu. Semua yang sebelumnya tampak seperti kisah sukses,
kini terungkap sebagai kebohongan besar yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Sementara itu, Lisa kembali mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekannya, mitra bisnis, dan klien-klien yang dulu ragu kepadanya. Semua orang mulai melihat betapa kuat dan berani Lisa. Bagaimana ia mampu melawan segala fitnah yang dilontarkan padanya. Reputasinya kembali pulih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, meskipun Lisa merasakan kemenangan ini, ia tidak merasa puas dengan hanya menghancurkan Tono. Kemenangan ini lebih tentang keadilan, tentang membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan kebenaran. Lisa merasa bahwa ia telah membuktikan dirinya, seorang wanita yang bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga bangkit lebih kuat setelah semua cobaan. Seiring berjalannya waktu, Lisa melangkah maju, menatap masa depan yang penuh dengan harapan dan kemungkinan baru. Ia tidak lagi dibayangi oleh masa lalu yang kelam, dan dengan penuh keyakinan, ia melanjutkan perjalanannya. Dunia yang penuh ketidakpastian ini masih panjang, tetapi Lisa tahu bahwa dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Akhirnya, setelah semua drama, fitnah, dan pergulatan panjang, Lisa mencapai titik di mana ia dapat menatap masa depannya dengan percaya diri. Dan Tono, yang dulu begitu sombong dan angkuh, kini terjebak dalam kesalahannya sendiri, kehilangan segala yang telah ia bangun, termasuk kepercayaan orang-orang yang pernah mempercayainya. Beberapa bulan setelah kasus ini selesai, kehidupan Lisa kembali berjalan dengan ritme yang lebih tenang namun penuh semangat. Dia kembali fokus pada karir dan membangun jaringan profesional yang lebih solid. Namun, meskipun dunia di sekitarnya mulai tenang, ada satu hal yang selalu teringat dalam benaknya. Perjalanan panjang yang harus dia lalui untuk mencapai titik ini. Setiap rintangan, setiap pengkhianatan, dan setiap air mata yang telah jatuh, kini menjadi bagian dari kekuatannya. Suatu hari, di sebuah seminar bisnis besar yang ia hadiri, Lisa diundang untuk memberikan pidato pembukaan. Ia berdiri di depan audiens yang penuh dengan pebisnis sukses dan profesional, dan dengan percaya diri, ia mulai berbicara. Sahabat-sahabat sekalian, kita semua di sini karena satu alasan. Kita percaya bahwa kerja keras, kejujuran, dan integritas adalah kunci untuk mencapai kesuksesan yang sejati. Namun, apa yang terjadi ketika orang mencoba menghancurkan kita? Apa yang kita lakukan ketika dunia di sekitar kita mulai meragukan siapa kita sebenarnya? Saat itu, kita akan diuji, bukan hanya oleh dunia, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Lisa menarik napas sejenak, mengenang kembali saat-saat sulit yang telah dilaluinya. Saya pernah berada di titik terendah. Saya pernah dipermalukan, dicemarkan, dan bahkan hampir kehilangan segalanya. Tetapi saya belajar satu hal yang sangat penting, bahwa kebenaran selalu punya cara untuk muncul ke permukaan, dan keadilan akan selalu berpihak pada mereka yang tidak menyerah. Saya tidak berjuang hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang tidak bisa bersuara, untuk mereka yang diperlakukan tidak adil. Dia melanjutkan, dengan suara yang semakin penuh semangat, saya ingin kalian semua tahu, bahwa segala bentuk ketidakadilan di dunia ini tidak akan bertahan selamanya. Walaupun kadang kita harus melalui jalan yang penuh dengan luka, ada cahaya di ujung terowongan. Dan yang lebih penting, kita harus tetap tegar, meskipun dunia seakan menentang kita. Lisa menatap audiensnya dengan penuh keyakinan, seolah ingin menyampaikan pesan yang dalam. Perjuangan saya tidak hanya soal melawan seseorang, tetapi melawan ketakutan dalam diri saya sendiri. Melawan rasa malu, melawan perasaan tak berdaya. Dan saya ingin kalian tahu, bahwa kalian semua memiliki kekuatan itu dalam diri kalian. Jangan biarkan apapun menghalangi kalian untuk menjadi siapa kalian sebenarnya. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa kalian. Ketika pidatonya selesai, ruangan itu bergemuruh dengan tepuk tangan. Semua orang di sana merasa terinspirasi oleh kisah Lisa,
Seorang wanita yang tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit dengan lebih kuat setelah melalui cobaan hidup yang luar biasa. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan lancar, Lisa tahu bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar akan sama lagi. Kasus dengan Tono mengajarkan banyak hal padanya. Ia belajar untuk tidak lagi takut menghadapi tantangan, untuk tidak pernah menyerah pada takdir yang sulit, dan yang terpenting, untuk selalu percaya bahwa setiap ujian dalam hidup adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Hari-hari berikutnya, Lisa semakin sibuk dengan proyek-proyek barunya. Namun tidak ada hari yang ia lewatkan tanpa merenung tentang semua pelajaran berharga yang ia petik dari perjalanannya. Dengan hati yang lebih ringan, ia melanjutkan hidupnya, mengetahui bahwa ia telah mengalahkan rintangan terbesar dalam hidupnya. Tak hanya mengalahkan Tono, tetapi juga ketakutan dalam dirinya sendiri. Tono, meskipun kini terbelenggu oleh konsekuensi dari perbuatannya, tetap menjadi pelajaran besar bagi Lisa. Ia tahu bahwa kebohongan, pengkhianatan, dan kesombongan hanya akan menghancurkan diri sendiri pada akhirnya. Dan dalam dirinya, Lisa menemukan kebenaran yang lebih besar, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesuksesan yang diperoleh dengan cara tidak jujur, tetapi dari hidup yang dijalani dengan integritas dan keberanian. Dengan pikiran yang tenang dan hati yang damai, Lisa menatap masa depannya yang penuh dengan harapan dan peluang. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, namun ia siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Teman-teman, tak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain memiliki keberanian untuk menghadapi ketakutan kita dan melangkah maju meskipun jalan terasa berat. Jangan biarkan apapun atau siapapun mendikte siapa kita, karena setiap dari kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita sendiri. Jangan pernah menyerah pada tantangan. Jangan pernah berhenti untuk berjuang demi kebenaran. Setiap cobaan adalah pelajaran, dan setiap luka adalah langkah menuju pertumbuhan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang memiliki keberanian untuk bangkit, meskipun dunia seakan berusaha menjatuhkannya. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Jangan pernah takut untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat, Lisa.